Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Anando dari 2 TETB Politeknik Kalteks Riau. Baiklah, saya akan memberitahu bagaimana cara saya mengatur uang bulanan saya selama saya tinggal di kos-kosan atau kuliah. Kita sering melihat mahasiswa yang tinggal di kos-kosan dengan pembiayaan yang didapatkan dari orang tua atau hasil dari bekerja mengalami defisit keuangan dalam memenuhi kebutuhan setiap bulan-bulannya. Kondisi ini mengakibatkan banyak mahasiswa yang berusaha untuk mencari pinjaman dari bulan ke bulan, atau bahkan mereka harus berusaha mendapatkan tambahan biaya dengan cara melakukan kerja paruh waktu atau part-time. Dampak dari upaya ini, mahasiswa tersebut harus mengatur waktu kuliahnya lebih padat. Terkadang, tidak jarang juga mahasiswa meninggalkan waktu kuliahnya untuk melakukan pekerjaan paruh waktu tersebut. Kondisi ini sudah pasti akan berdampak kepada terganggunya fokus terhadap perkuliahan yang sedang dijalani. Dan lebih parahnya lagi, tidak jarang juga mahasiswa harus meninggalkan bangku kuliah karena kegagalan dalam mengelola keuangan bulanannya. Berdasarkan pengalaman ini, maka saya mencoba untuk mengatur keuangan bahkan bulanan selama saya menjalani perkuliahan. Faktor-faktor yang sering mempengaruhi kegagalan dalam mengelola keuangan yaitu khususnya pada mahasiswa yang tinggal di kos-kosan. Yang pertama itu pengontrolan yang lemah dari orang tua. Peran serta orang tua dalam mengontrol pengeluaran keuangan juga diperlukan agar mahasiswa juga tidak lepas kontrol dalam mengatur keuangannya. Yang kedua itu tingginya keinginan untuk mendapatkan suatu yang bukan kebutuhan wajib bagi seorang mahasiswa dalam menjalani pendidikan. Kondisi ini juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan, pergaulan, dan gaya hidup. Apalagi mahasiswa yang tinggal di kota-kota besar yang sudah tersedia tempat hiburan, tongkrongan, yang membuat keinginan seseorang lebih besar untuk mencoba mendapatkan hiburan di tempat-tempat tersebut. Sebagai seorang mahasiswa yang mendapatkan biaya bulanan dari orang tua, maka saya harus dapat mengelola uang yang diberikan supaya mencukupi untuk memenuhi biaya kebutuhan saya dari bulan ke bulannya. Untuk itu, saya harus membuat perencanaan terkait dengan pengeluaran uang yang memenuhi kebutuhan saya di setiap bulannya. Hingga saat ini, yang sudah saya lakukan adalah membuat rencana pengeluaran uang di setiap bulannya. Baiklah, saya akan menunjukkan rencana pengeluaran uang di setiap bulannya yang sudah saya catat di buku harian saya.
Dalam perencanaan tersebut, saya membuat prioritas pertama, kedua, dan ketiga. Yang menjadi prioritas pertama saya adalah pembiayaan terkait yang pertama itu seluruh pembiayaan untuk kebutuhan utama seperti makan. Untuk biaya makan, saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu sarapan pagi, makan siang, dan juga makan malam. Kemudian pembayaran untuk sewa kos bulanan dan perlengkapan kamar seperti kelengkapan peralatan mandi dan kebersihan kamar. Yang kedua itu pembiayaan untuk peralatan kuliah, terutama kertas dan alat tulis dan juga sebagian yang lainnya. Yang ketiga itu biaya untuk transportasi bulanan. Yang keempat, biaya-biaya yang relatif tidak rutin seperti kebutuhan untuk kerapian badan seperti mencukur rambut, membeli pakaian, dan juga membeli parfum atau wangi-wangian. Dengan mempraktekkan metode ini, sejauh ini saya belum mengalami kesulitan keuangan dari bulan ke bulannya. Yang kedua itu menabung. Dari membuat rencana pengeluaran keuangan, didapatkan sisa uang yang bisa ditabungkan. Saya masih dapat menyisihkan uang untuk ditabung. Uang tabungan akan saya gunakan apabila saya sangat memerlukan uang atau kebutuhan terdesak. Pengelolaan metode ini selalu saya pertimbangkan dengan besarnya budget yang diberikan oleh orang tua setiap bulannya. Demikianlah cara saya mengelola atau mengatur keuangan yang saya lakukan selama saya di kos-kosan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.